Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, yang berada di rumah dimanapun saudara berada hari ini. Kita bersyukur karena kita masih beroleh anugerah untuk beribadah bersama-sama walaupun lewat online saudaraku. Apa kabar saudara? Saya percaya bahwa kita semua mengalami hal-hal yang baik sekalipun di sekeliling kita di negeri ini pandemi yang masih begitu menyebar dengan semakin bertambah kasus demi kasus setiap hari. Tapi saya percaya bahwa kita semua yang ada di dalam Tuhan, kita semuanya Tuhan lindungi, Tuhan juga berkati kita. Mari kita akan baca di dalam Roma 12 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Demikian dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, dari ayat-ayat tersebut ini kita dapat memahami, mengerti bahwa Allah menghendaki kita beribadah dengan benar atau kita melakukan ibadah yang sejati. Kalau dikatakan ada ibadah yang sejati, berarti tentunya ada ibadah yang palsu, ya. Nah, saudaraku, kita perlu waspada, kita perlu hati-hati. Jangan sampai kita melakukan ibadah yang palsu, ya. Artinya ibadah yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Saudaraku, di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, di situ Rasul Paulus telah menyatakan bahwa pada akhir zaman, ya, ada masa yang sukar dan di dalamnya dikatakan ada orang-orang yang beribadah secara lahiriah, tetapi mereka menolak kuasa ibadah itu. Artinya mereka beribadah secara lahiriah, tapi mereka tidak mengalami kuasa ibadah itu, saudaraku. Artinya bahwa saudaraku, kalau kita beribadah yang sejati, kalau kita beribadah dengan benar, maka pasti ada perubahan dalam hidup kita. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, penting sekali kita mengerti tentang ibadah yang sejati ini. Ya, sebab apa saudaraku? Kita diciptakan Tuhan untuk tujuan ibadah ini. Tuhan mau kita sebagai makhluk ciptaannya ini adalah makhluk yang spesial ada di hadapan Tuhan. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Allah mau untuk senantiasa kita berhadapan dengan Dia. Itulah yang hari-hari ini kita sedang Tuhan bawa, saudaraku, lewat ibadah sejati di pagi hari ataupun di malam hari, saudaraku, yang kita kenal dengan istilah Coram Deo. Sebenarnya Coram Deo itu bukan hanya 1 jam di pagi hari atau 1 jam di malam hari, tapi Coram Deo itu adalah seluruh hidup kita, 24 jam sehari kita ada di hadapan Tuhan. Baik kita di rumah, kita di perjalanan, di pekerjaan, di bisnis, dimanapun kita berada, kita sedang ada di hadapan Tuhan. Itulah saudaraku, kita ada di hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan itulah habitat kita. Ya, sama seperti ikan, habitatnya adalah air. Demikian juga tumbuhan, habitatnya adalah tanah. Saudaraku, kalau ikan tidak dalam air, dia pasti mati. Demikian pun juga tumbuhan, kalau tidak ditanam, maka itu juga akan mati. Demikian dengan kita manusia, saudaraku. Hadirat Tuhan, itulah habitat kita. Sehingga kalau kita di luar hadirat Tuhan, maka kita pun juga akan mengalami hal-hal yang sukar. Ada banyak orang yang mengalami hal-hal yang sukar dalam hidupnya, sakit, penyakit, ya, hutang yang terlilit hutang dan tidak bisa, saudaraku, melunasinya. Mereka ada dalam kesukaran. Kenapa? Karena mereka tidak tinggal tetap dalam hadirat Tuhan. Nah, saudaraku, Bapak Ibu Tuhan kasihi, biar hari ini kita boleh sama-sama menyadari bahwa kita diciptakan Tuhan untuk kita terus ada di hadapan Tuhan sepanjang hari 24 jam, saudaraku. Nah, mari saudaraku kita mau melihat ya bahwa di dalam ayat-ayat firman Tuhan yang tadi kita baca bersama, ada 3 hal penting
yang kita akan belajar, saudaraku. Apa itu ibadah yang sejati? Apa itu penyembahan yang benar di hadapan Tuhan? Yang pertama, dalam ayat yang pertama, Roma 12 ayat yang pertama dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, dari ayat ini, poin pertama yang kita harus sadari dan kita pahami adalah penyembahan kita itu karena kemurahan Allah. Bukan oleh karena kekuatan kita, bukan oleh karena kebisaan kita, bukan karena kemampuan kita. Bukan juga karena jasa-jasa baik kita. Bukan, saudaraku, karena kita punya status jabatan di gereja, ya, saudaraku. Tetapi kalau kita boleh datang kepada Tuhan, kita boleh menyembah Dia, itu semua karena kemurahan Allah. Dan saudaraku, ada sebuah lagu yang saya sukai hari-hari ini, ya, yang berkata begini, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Amin, saudara. Semua karena kemurahan Tuhan. Seperti Paulus berkata, aku ada sebagaimana aku ada oleh karena kasih karunia Tuhan. Jadi saudaraku, kalau mungkin ada tuduhan-tuduhan ketika kita datang kepada Tuhan, ingat bahwa kita boleh ada di hadapan Tuhan karena anugerah, karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku, mari kita melihat selanjutnya. Ya, poin yang kedua, apa itu ibadah yang sejati? Nah, di dalam ayat yang sama, Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan tubuh, bukan persembahan yang lain. Saudaraku, Tuhan gak mencari harta saudara, Tuhan gak mencari uang saudara. Yang Tuhan carilah hidup saudara. Tuhan mau saudara mempersembahkan tubuhmu. Tuhan mau kita mempersembahkan tubuh kita. Karena hanya itulah yang Tuhan cari. Karena saudaraku, di dalam tubuh ini, saudaraku, ada roh dan ada jiwa, saudaraku. Jadi saudaraku, tubuh ini menggambarkan seluruh hidup kita. Ya, jadi ketika saudaraku kita datang kepada Tuhan, Tuhan mau kita mempersembahkan seluruh tubuh kita. Saudaraku, firman Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Saudaraku, Tuhan mau supaya tubuh kita ini sepenuhnya, saudaraku, adalah miliknya Dia. Tubuh kita ini adalah menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Dia, saudaraku. Ya, jadi kalau kita tidak menyembah Dia dengan tubuh kita, maka kita akan menyembah yang lain, saudaraku, dengan tubuh kita. Tuhan mau kita mempersembahkan tubuh kita 24 jam, saudaraku, sehari. Ya, bukan cuma 1 jam di pagi hari atau 1 jam di malam hari, tapi 24 jam sehari tubuh kita dipersembahkan kepada Tuhan. Sebagai apa, saudaraku? Sebagai persembahan yang hidup. Ya, living sacrifice. Apa maksudnya, saudaraku? Ya, ini pada zaman dulu ya, saudaraku, ya,
Saudaraku, kalau ada orang-orang yang datang ke bait Allah, mereka mungkin ke tempat-tempat yang jauh, saudaraku, yang mereka akan punya kesulitan kalau mereka harus menuntun domba, saudaraku, ya dari desa mereka atau dari kampung mereka datang ke bait Allah di Yerusalem, itu akan merepotkan buat mereka. Sehingga saudaraku, di Yerusalem ya ada satu halaman di luar bait Allah yang menyediakan saudaraku hewan-hewan, binatang-binatang yang sudah dipilih. Ya, saudaraku, tidak ada cacat celahnya, semuanya baik, sempurna, simetris matanya, saudaraku. Ya, maaf, tidak ada jereng ya kiri atau jereng kanan, saudaraku. Semuanya sempurna. Ya, saudaraku, dan binatang-binatang ini sudah disiapkan, sudah ditentukan untuk dipersembahkan sebagai korban kepada Tuhan. Jadi orang-orang yang berdatangan dari tempat yang jauh, mereka cukup membawa uang dan kemudian mereka membeli, saudaraku. Di sana binatang-binatang yang sudah disiapkan ini juga untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi saudaraku, inilah binatang-binatang yang sudah ditetapkan. Ya, mereka sudah saudaraku disiapkan untuk mati, dipersembahkan hanya untuk Tuhan. Hidup mereka adalah hidup untuk Tuhan, saudaraku. Living sacrifice. Nah, itulah yang juga firman Tuhan katakan bahwa kita ini, tubuh kita ini juga adalah persembahan yang hidup. Tubuh kita adalah bait Allah, di mana Roh Kudus ada di dalam tubuh kita. Dan Tuhan mau untuk kita memakai tubuh ini untuk memuliakan Dia, saudaraku. Haleluya. Ya, saudaraku, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ini penting ya saudaraku untuk kita mengerti hal ini. Itu sebabnya Bapak Ibu, tubuh kita ini juga harus kita jaga dengan benar. Ya, harus dirawat dengan baik. Ya, kesehatan kita saudaraku harus dijaga dengan baik. Ya, ada banyak orang yang menjadi sakit, menjadi saudaraku, ya kena penyakit itu karena melawan hukum alam. Saudaraku, ya kita harus sungguh-sungguh menjaga tubuh kita untuk menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Ya, sehat semuanya untuk Tuhan, saudaraku. Ya, terlebih di tengah-tengah masa pandemi ini, saudaraku, ya kita harus mengikuti protokol kesehatan. Ya, 3M, tapi ada yang bilang 4M. Ya, artinya saudaraku, ya dalam rohani kita ada 4M, tapi juga dalam hal yang jasmani kita perlu 4M juga ya. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Saudara, ya, nah kita perlu saudaraku menjaga supaya tubuh kita tetap sehat untuk boleh senantiasa dipersembahkan kepada Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Nah, kemudian juga dikatakan bahwa tubuh kita ini juga dipersembahkan sebagai persembahan yang kudus. Nah, apa artinya kudus, saudaraku? Kudus artinya hidup kita ini sudah dikhususkan untuk Tuhan. Karena hidup kita ini telah ditebus, dibayar lunas oleh darah Yesus. Sehingga hidup kita ini bukan lagi milik kita, tapi hidup kita adalah milik Tuhan. Ya, jadi saudaraku, kudus. Ya, itu bukan hanya karena kita bisa, saudaraku, wah saya bisa tinggalkan rokok, saya bisa tinggalkan minuman keras, ya saya bisa tinggalkan pornografi. Nah, kudus itu dimulai dari ketika kita fokus kepada Tuhan. Bahwa hidupku, ya bukan aku lagi tapi hidupku adalah Kristus yang hidup di dalam aku. Hidupku adalah untuk Kristus, hidupku untuk memuliakan Dia. Ya saudaraku, jadi fokus kepada Tuhan. Ya, ketika saudara kita fokus kepada Tuhan, semua hal-hal yang Tuhan tidak berkenan itu pasti, saudaraku, akan dibereskan. Itu pasti akan dilenyapkan oleh karena kasih karunia Tuhan ketika kita ada di hadapan Tuhan. Ya. Selanjutnya dikatakan persembahan tubuh kita itu adalah juga persembahan yang berkenan. Ya, saudara, persembahan yang menyenangkan buat Tuhan. Sekali lagi bahwa Tuhan tidak mencari harta dan uang kita. Yang Tuhan cari adalah hidup kita. Jadi dengan mempersembahkan tubuh, itulah persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Persembahan yang senantiasa Tuhan nanti-nantikan saudaraku ketika kita datang kepada Dia. Saudara, sekarang kita akan lihat poin yang ketiga, ya, apa itu penyembahan, ya, apa itu ibadah yang sejati. Nah, kita akan baca Roma 12 ayat yang kedua. Demikian bunyinya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah
oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, penyembahan yang benar, ibadah yang sejati itu juga bergantung atau dipengaruhi oleh perubahan pikiran kita. Nah, mungkin saudaraku ada orang yang sudah menyembah Tuhan dengan tubuhnya, tetapi pikirannya belum berubah. Ya, saudara, pikiran kita atau imajinasi kita itu menentukan siapa yang kita sembah, saudaraku. Ya, Tuhan mau imajinasi kita, pikiran kita, semuanya ini untuk Tuhan. Ya, karena saudaraku, penyembahan itu juga sama artinya dengan kita, saudaraku, kita sedang mengimajinasikan Tuhan. Ya, jadi ketika kita sedang mengimajinasikan Tuhan, itu kita sedang menyembah Tuhan. Nah, kalau kita mengimajinasi yang lain, ya itu artinya bahwa kita sedang menyembah juga yang lain, atau kita sedang menyembah berhala. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan pada kita bahwa jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Kenapa, saudaraku? Karena ketika kita ada di hadapan Tuhan, Tuhan sedang menghadapkan wajahnya kepada kita. Ya, saudaraku, ketika kita koram deo, saudaraku, itu artinya Tuhan sedang menghadapkan wajahnya kepada kita. Sehingga Tuhan gak mau ada gambar yang lain. Saudaraku, ada ilah yang lain di hadapan Dia. Di antara kita dengan Tuhan. Tuhan yang mau face to face kita dengan Dia, saudaraku. Ya, saudaraku, dengan imajinasi kita menyembah Tuhan, saudaraku. Kita nggak bisa lihat Tuhan memang. Ya, Tuhan itu roh, saudaraku. Tapi saudaraku, firman Tuhan berkata, Yesus itu adalah gambar Allah. Dan firman Tuhan berkata bahwa firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Jadi saudaraku, dengan kita merenungkan firman, dengan kita, saudaraku, ya mengimajinasikan firman Tuhan, kita sedang mengimajinasikan Tuhan. Kita sedang mengimajinasikan Yesus, saudaraku. Kita bukan melihat wajah Yesus, apakah Yesus ganteng, apakah Yesus hidungnya mancung. Enggak, saudaraku. Tapi lewat merenungkan firman, saudaraku, kita sedang menyembah Tuhan. Kita sedang mengimajinasikan tentang Tuhan, saudaraku. Ya, itu sebabnya penting, saudaraku, untuk kita mengalami pembaharuan pikiran, saudara. Ya, di dalam Matius pasal yang ke-6, ya, ayat yang ke-22 mulai, firman Tuhan berkata demikian. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saudara perhatikan baik-baik ayat ini. Ya, bahwa dikatakan mata itu adalah pelita tubuh. Jadi kalau matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Ya, luar biasa. Mata ini adalah pelita tubuh. Mata adalah berbicara tentang pandangan, saudaraku. Mata ini berbicara tentang imajinasi. Jadi kalau, saudaraku, imajinasi kita kepada hal-hal yang jahat, kepada hal-hal yang kotor, kepada hal-hal yang najis, kepada hal-hal pornografi, saudaraku, maka kita akan jatuh di dalam dosa-dosa seksual, saudaraku. Ya, sebaliknya, kalau imajinasi kita, pandangan kita hanya tertuju kepada Tuhan, hanya firman Tuhan yang, saudaraku, ada di dalam imajinasi kita, maka kita, saudaraku, akan hidup dalam kekudusan, hidup dalam hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Ya, saudaraku, jadi imajinasi kita ini menentukan siapa yang kita sembah. Apa yang kita sembah, saudaraku. Jadi kalau kita tidak memikirkan firman Tuhan, kita memikirkan hal-hal yang lain, maka itu artinya kita sedang menyembah hal-hal itu, saudaraku. Ya, mari hari ini Tuhan ingin supaya kita memanfaatkan seluruh pikiran kita, imajinasi kita hanya untuk menyembah Dia, saudaraku. Ya, di dalam ayat yang ke-24 itu berkata begini, Matius 6:24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain.
Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jelas saudaraku, ya, bahwa kita nggak mungkin bisa saudaraku menyembah kepada dua Tuhan. Kita nggak bisa saudaraku mengabdi kepada dua Tuhan. Kalau kita mengabdi kepada yang satu, maka yang lain pasti kita abaikan. Kalau kita mengabdi kepada Tuhan, maka kita bisa mengabaikan Mammon, kita bisa mengabaikan semua hal-hal yang duniawi. Sebaliknya, kalau kita saudaraku ya memikirkan hal-hal yang duniawi, maka kita mengabaikan Tuhan. Saudaraku, kita mengabdi kepada hal-hal yang duniawi. Nah, hari ini Bapak Ibu yang sudah dikasihi Tuhan, mari Tuhan mau supaya kita memenuhi imajinasi kita dengan firman-Nya dan kebenarannya. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, imajinasikanlah semuanya itu. Yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itulah yang firman Tuhan katakan. Itulah yang Tuhan mau, saudaraku. Mari mulai hari ini, saudaraku, ambil komitmen untuk saudaraku memenuhi pikiran kita, mengimajinasi dalam hidup kita semua kebenaran firman Tuhan. Kita boleh, saudaraku, lewat imajinasi firman Tuhan, semua hal-hal yang lain disingkirkan. Ya, pikirkan Tuhan, pikirkan firman Tuhan. Maka saudaraku, kita akan terus ada di hadapan Tuhan di dalam ibadah yang sejati, dalam ibadah yang berkenan kepada Dia, ibadah yang menyenangkan Dia, saudaraku. Bukan ibadah yang palsu, bukan ibadah yang sia-sia, saudaraku, tapi ibadah kita akan merubah hidup kita. Ibadah kita akan membawa kita kepada kesempurnaan, keserupaan dengan Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.